Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Ibu Duraka Aryadinata dengan NIM 25130111084 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan melakukan uji normalitas terhadap data nilai ulangan semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023, yang di mana data ini itu merupakan data skripsi yang disusun oleh Made Tiara Maharani pada tahun 2023. Nah, di sini saya sudah tuliskan semua data-datanya, lalu kita akan langsung untuk melakukan uji normalitas di Excel. Nah, di bagian sini, di bagian data kelas 71. Nah, di sini pastikan langkah yang pertama itu kita pastikan dulu, bahwa di Excel kita itu sudah ada, tersambung atau udah diinstal add-in seperti ini. Lalu untuk langkahnya itu, langkah pertama kita bisa, klik Ctrl plus M pada keyboard kita, Ctrl plus M, sehingga muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pencet yang deskripsi, statistik and normality, lalu kita klik OK. Nah, di bagian input ring-nya ini tuh, kita masukkan data dari, nilai kelas 71. Kita masukkan semua datanya. Nah, udah masuk semuanya, lalu di bagian, output-nya ini kita harus pilih di salah satu kolom yang kosong gitu. Misal di sini saya mau di kolom D3, di bagian sini. Nah, lalu karena kita menggunakan, eee ada uji normalitas yang Shapiro-Wilk karena datanya itu kurang dari 50, berarti di bagian option ini yang kita centang cuma yang bagian Shapiro-Wilk saja. Ini yang nggak perlu kita bisa nggak dicentang, yang dicentang cuma yang bagian Shapiro-Wilk-nya saja. Lalu kita klik OK dan muncul. Jadi data ini itu terdistribusi normal atau normalitasnya itu normal. Lalu kita untuk langkah berikutnya di kelas-kelas yang lain, di kelas 72 sampai kelas 78 bisa ikuti langkah-langkah seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Di bagian kelas 72 juga sama, Ctrl M, lalu blok semua datanya. Habis itu ini hilangin centangnya, ini dihilangkan. Lalu kita pilih outputnya itu di bagian sini, di bagian atas sini. Kita pilih OK. Lalu di kelas 63 juga sama. Kita Ctrl M, lalu deskripsi OK. Lalu kita pilih outputnya. Lalu kita ini dihilangkan centangnya. Habis itu sini masukkan di kolom yang kosong. Sini, lalu misal pilih OK. Oke, lalu di kelas 74 juga sama caranya ya. Ctrl M, pilih OK. Kita masukkan semua datanya. Lalu kita hilangkan yang ini sama yang ini, yang tersisa cuma Shapiro-Wilk. Lalu di bagian outputnya ini kita taruh di yang kosong di sini. Lalu pilih OK. Lalu bagian kelas 75 juga sama seperti tadi. Ctrl M, Oke, habis itu kita blok datanya semua. Nah, lalu ini juga kita pilih di bagian D3, ini nilai centang, ini enggak dicentang, lalu klik OK. Nah, lalu bagian ini juga sama, Ctrl M, deskripsinya itu OK. Lalu kita blok dulu semua datanya. Nah, lalu kita hilangkan centang yang ini dan juga yang ini. Lalu klik OK. Ya, terus setelah 77, itu Ctrl M. Habis itu kita pencet OK. Habis itu kita blok datanya. Nah, kemudian kita hilangkan centang yang di sini dengan yang di sini. Lalu kita bisa pilih OK. Nah, sudah. Lalu kelas 78 juga sama ya, kita Ctrl M, maaf, Ctrl M, lalu kita pilih OK, kemudian kita blok datanya semua. Oke, setelah diblok, hilangkan centang yang ini dan hilangkan juga centang yang ini, kemudian kita pilih OK.
Nah, sudah ya. Jadi di bagian uji normalitas di Excel sudah dilakukan. Jadi kesimpulannya bisa dilihat pada kelas 71 datanya itu normal, lalu pada kelas 72 itu kelasnya itu dia tidak normal, lalu kelas 73 itu normal, kelas 74 itu normal, 75 itu tidak normal, 78 itu normal, 76 itu normal, 77 itu tidak normal, dan 78 itu tidak normal. Nah, ini merupakan cara yang bisa kita lakukan di Excel. Kemudian kita beralih ke aplikasi yang lain itu di SPSS. Jadi kita bisa juga menguji datanya di SPSS. Nah, seperti ini. Nah, yang di mana data di SPSS ini sudah saya tuliskan atau sudah saya masukkan semua dari data-data dari kelas 71 sampai kelas 78. Nah, untuk caranya yang pertama, kalau teman-teman baru pemula itu bisa pergi dulu ke variable view, kita untuk mengisi namanya di sini, di bagian sini, di bagian atasnya ini, untuk menulis nama-namanya di sini itu bisa pergi ke variable view, kita tuliskan namanya di sini. Di namanya ini itu ada syaratnya. Kalau teman-teman mau memasukkan huruf itu kalau hurufnya itu kalau besar, besar saja semua, kalau kecil, kecil saja semua. Jadi harus konsisten. Lalu, untuk, spasi di sini tidak bisa menggunakan spasi, makanya di sini saya menggunakan underscore, 7_1. Lalu di bagian, measure ini kita ubah dia menjadi scale seperti ini. Nah, lalu sekarang kita bisa langsung uji normalitas untuk di, SPSS, yang di mana untuk uji normalitasnya itu kita udah masukkan datanya, lalu setelah datanya masuk, kita pergi ke bagian atas ini, di bagian analyze, kita pencet, lalu ke bagian yang kedua ini. Bagian yang kedua ini di deskripsi statistik. Lalu kita pergi ke explore, kemudian kita pindahkan ke semua data ini ke bagian kanan, ke bagian dependent list. Kita pindahkan, ini juga dipindahkan ke kanan, ini kita pindahkan ke kanan, semuanya kita pindahkan ke kanan. Oke. Oke, sudah pindah semuanya ya. Lalu kita klik plots. Nah, di bagian normality ini kita centang karena kita akan menguji normalitas datanya. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, kita harus menunggu dulu hasil data-data dari kelas 71 sampai dengan kelas 78. Kita harus menunggu. Nah, udah keluar ya. Ini merupakan hasil yang telah kita uji di SPSS. Ini dia datanya seperti ini merupakan tabelnya, yang di mana ini adalah persentasenya. Oke, seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat. Datanya itu seperti ini, udah masuk semuanya. Kita bisa, eh, ini kelas 71 seperti ini. Ini di sini juga ada untuk Nah, di sini juga ada untuk bagian kita melihat di garis apa namanya garis lurusnya ini. Habis itu ada di sini juga ada normal Kiki plotnya. Lalu di sini ada blogspot. Di sini dia datanya seperti ini. Ini juga ada data-data kelas 73, semuanya udah masuk di sini semua. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, dari kedua tadi, baik Excel maupun SPSS itu keduanya sama. Namun, menurut saya pribadi yang paling gampang digunakan itu di bagian SPSS karena dia itu langsung menampilkan sampai dengan apa namanya sampai dengan di grafik gininya, menguji Kiki plot dan juga yang lain-lainnya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.